komponen harga pokok itu. Nah, sekarang kita akan mulai untuk menghitung harga pokok produk. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan. Metode ini tergantung pada karakteristik proses produksi ya. Jadi di awal, pada saat awal-awal saya sampaikan bahwa ada jenis produk yang dia itu karakteristik produksinya ada yang berdasarkan pesanan, ada yang berdasarkan produksi dalam jumlah banyak atau produk massal gitu ya. Kemarin ya di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, di pertemuan pertama kalau nggak salah. Nah, hari ini kita belajar yang pokok produk yang diproduksi secara pesanan. Jadi sering ya teman-teman jumpai ya, ada produk yang custom atau made by order atau istilahnya PO ya, pre-order ya. Pre-order itu pesan dulu, kita pesan dulu baru nanti produk itu diproduksi. Jadi tidak diproduksi dulu, kemudian ada stok ya, kemudian dipasarkan gitu, tidak ya. Jadi produk yang berdasarkan pesanan itu adalah made by order ya, pre-order. Yang sering main all shop sering paham ya. Jadi PO, open PO gitu, itu adalah sebenarnya dia produksinya berdasarkan pesanan. Ya, kalau nggak ada pesanan nggak produksi gitu ya. Implikasinya apa nanti? Nah, kita hari ini akan belajar sama-sama. Ya, jadi kita hari ini akan belajar apa itu pengertian job order, kemudian karakteristiknya produksinya bagaimana, kemudian masuk ke akuntansi job order, yaitu ini intinya adalah dia menghitung harga pokok produk ya, gitu ya. Oke, jam berapa ini? Indomie ya. Indomie selera kita semua ya, selera anak kos ya, kebanggaan anak kos di waktu tanggal tua ya. Kalau sekarang sih teman-teman aman ya, karena di rumah ya, karena selama kuliah online itu di rumah, jadi tanggal tua, tanggal muda sama, tetap bisa makan enak tiap hari ya. Beda kalau kos ya, belum dikirimin kalau tanggal tua, jadi Indomie adalah penyelamat ya, pemersatu bangsa ya. Nah, ini ada jenis produksi yang saya sampaikan tadi, ada produk yang dia made by order atau pesanan ya. Itu gambarnya apa itu? Mebel ya, bikin kursi atau mebeler ya, atau furniture ya. Furniture itu ada yang biasanya kebanyakan adalah custom ya, custom by pesanan customer ya, karena pengen ditambahin inilah ya, pengen kursinya ada yang empuk, ada yang miring ya, atau ada yang kakinya 3 gitu ya. Nah, ini adalah made by order. Nah, coba teman-teman definisikan ya, coba kita definisikan bersama-sama. Apa sih sebenarnya apa sih produksi yang berdasarkan pesanan sama yang massal ya? Bisa dari ciri-ciri, pengertian apa saja ya. Coba kita definisikan bersama. Apa itu produksi berdasarkan pesanan, apa itu produksi berdasarkan yang produk massal. Oke, siapa yang mau bantu mendefinisikan? Oke, Mbak Rizky Puspita, kira-kira apa Mbak? Yang job order dulu Bu, atau langsung yang massal? Bebas, yang mana dulu bebas? Kalau yang job order itu kan pekerjaan yang dilakukan apabila ada order yang kita terima dari konsumen. Yang massal itu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat barang tertentu yang telah ditentukan standarnya dari perusahaan yang memproduksi barang tersebut. Oke, Ciri-ciri jadi ada lagi Mbak Rizky? ciri-cirinya disebutin juga nggak Bu? Iya terserah ya, sebanyak mungkin ya. Kalau ciri-ciri massal itu adanya standar jelas dalam proses produksi, memiliki mesin yang bisa memproduksi barang terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak, semua alur produksi bisa berjalan seimbang, waktu produksi singkat, penggunaan bahan baku berjalan otomatis, dan kemudahan dalam kontrol produksi. Udah, Oke, Bu. oke itu aja. Yang pesanan, ciri-cirinya belum ada. Oke, Pesanan. nggak apa-apa ya. Thank you Mbak Rizky, good ya. Jadi Mbak Ya, Rizky Bu, tadi sama-sama. menjelaskan dengan detail berdasarkan spesifikasi.
Kalau pesanan itu spesifikasinya berdasarkan ditentukan oleh keinginan customer ya, keinginan pemesan. Tapi tadi Mbak Rizky bedakan bahwa yang massal itu spesifikasi produk itu ada standarnya yang ditentukan oleh pembuatnya ya, pembuat produk ya. Jadi misalnya Indomie ini bungkusnya harus seperti ini, ukurannya misalnya 5x4 kotakannya itu ya. Yaitu spesifikasi dari pembuat produk ya. Kecuali kalau ada yang order, kan nggak ada yang order ya, ini dibesarin ya, misalnya kotakannya nggak seperti itu ya, ukurannya ya, misalnya jadi 20x20 atau 50x50 yang lebih besar ya kemasannya. Nah itu nggak ada ya di dalam produk massal, kecuali dia nerima custom ya, akan menerima pesanan. Nah, kemudian tadi Mbak Rizky sampaikan juga bahwa yang produk massal itu relatif proses produksinya lebih cepat. Nah, karena apa? Dia pakai manufaktur ya, pakai ini mesin-mesin ya. Kemudian penggunaan bahan bakunya juga sudah ditentukan. Nah, nanti ada implikasi di akuntansi biaya teman-teman. Bagaimana nanti produk yang massal itu ketika dia cepat selesai produksinya dibandingkan dengan yang pesanan ya. Pesanan itu made by order ya, apalagi yang handmade gini ya, yang butuh sentuhan bukan mesin ya, seperti furniture ini ya, atau kalau di yang lain ya berarti ada yang butik ya, fashion itu ya, butik itu ya, yang jahitnya adalah made by handmade gitu, itu butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan proses produksinya. Oke, ada lagi yang mau mendefinisikan? Kira-kira dari ciri-ciri boleh ya, atau karakteristik ya, produknya apa saja, contohnya boleh. Silakan yang cowok atau cewek boleh satu lagi. Karena kita sudah mau menjelang UTS ya, jadi saya mau maksimalkan reward-nya. Kita maksimalkan semua yang partisipasi hari ini 50 poin ya. Jadi yang belum kemarin di pertemuan minggu kemarin silahkan untuk memanfaatkan kesempatan ini ya. Jadi ini diskon 10-10 ya. Oke. Selain Mbak Rizky, saya pengen dengar pendapatnya siapa ya? Coba Mbak Yovana Almaira. Mbak Yovana hadir dengan kita. Oh, hari ini kita ada kita kedatangan mahasiswa atlet nih, Mbak Kikan Nurhaliza Raniko ya. Hadir dengan kita Mbak Kikan. Ya Bu, selamat malam Bu. Selamat malam, selamat datang. Gimana Mbak kemarin laga di mana? Kemarin di Papua. Di Papua. Udah dapat nomor belum yang Mbak Kikan? Sudah tapi belum rezekinya Bu. Oh nggak apa-apa ya. Berarti yang satunya yang Mas siapa? Anggara Wahyu. Anggara ya, yang perunggu ya? Iya. Oke, welcome Mbak Kikan ya. Iya Bu, terima selamat kasih. datang. Selamat ya kemarin, walaupun belum rezekinya nggak apa-apa ya. Jadi pengalaman kemarin berlaga di PON ya. Oke, ya, kita Bu, terima kasih. Hari ini kita kedatangan teman spesial ya. Mas Anggara belum bisa join tapi ya? Belum Bu, belum. Oke, Mbak Kika nanti bisa ngikutin ya materinya di Kulino, nggak apa-apa ya. Nanti kalau kesulitan bisa konsul ke saya Mbak Kikan ya. Iya Bu. Oke, jadi kalau belum ada yang mau berpartisipasi mendefinisikan, jadi ini ya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Rizky dengan, ini ada Mbak Welly di chat. Ada Mbak Welly, jadi produk massal itu dibuat untuk kepentingan umum ya, kemudian dibuat dalam jumlah yang banyak, oke ya. Kemudian kalau produk pesanan itu dibuat berdasarkan pesanan atau kepentingan perorangan. Oke, ini dari sisi tujuan ya, tujuan produksi itu. Kalau yang pesanan menurutnya Mbak Welly itu adalah untuk memenuhi kebutuhan atau pesanan dari pemesan saja ya, bisa perorangan ya, individu ya, customer ya,
secara spesifik ya. Jadi kalau yang produk massal itu dibuat untuk kepentingan orang banyak ya. Jadi kalau misalnya kita produksi yang pabrik ya, misal biskuit, dia biskuit rasanya standar itu ya dari Sabang sampai Merauke, itu ya kemasannya seperti itu, bentuknya seperti itu, gram-gramnya, beratnya seperti itu ya. Jadi nggak bisa custom ya, karena mereka untuk memenuhi kebutuhan orang banyak ya. Kemudian kalau yang pesanan itu kita bisa custom ya sesuka kita. Misalnya baju, beda ya antara baju-baju itu ada yang diproduksi massal ya di garment gitu ya. Ada yang versinya adalah kita menjahit apa namanya butik ya, butik atau penjahit sendiri atau tailor gitu ya. Kalau teman-teman ini pesan baju ya, berbeda dengan beli baju ya. Jadi kalau yang pesan baju kan di custom sendiri ya, ukurannya ya, size-nya disesuaikan ukuran tubuh. Nggak mungkin kita kegedean karena diukur ya. Kemudian apa namanya? Kalau yang cewek-cewek ada dikasih hiasan apa, payet atau tambahan manik-manik ya. Kemudian ada yang tambahan tambahan sabuk ya, tali-tali gitu ya. Nah, itu nanti implikasinya di akuntansi biaya seperti apa sih? Nah, kalau yang produk pesanan itu nanti bahan bakunya adalah spesifik ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya kalau kita bikin produk ya antara customer A dengan customer B misalnya yang gampang dibayangin adalah bikin baju ya. Antara yang misalnya si Mbak Priska misalnya mau bikin dress ya, yang long dress ya. Kemudian Mbak Rizky mau bikin yang dressnya agak pendek ya. Kemudian bahannya yang digunakan beda ya. Dan di situ kita implikasi akuntansi biayanya adalah penggunaan bahan baku itu beda ya. Berbeda-beda nanti pembebanannya berdasarkan produk itu sendiri ya. Jadi tidak sharing bahan baku. Kalau misalnya Indomie gini ya, Indomie ini ada apa nih rasanya? Rasanya ada rasa ayam bawang, ayam goreng ya, soto ayam ya, ayam kari ya, kari ayam ya, berbagai macam rasa. Tapi dia basically bikin apa namanya? Bahan bakunya dari tepung sama ya. Kita beli tepung misalnya 100 kilo misalnya. Digunakan untuk produksi Indomie yang mie goreng, kemudian apa namanya mie rebus ya dengan berbagai macam rasa tinggal custom. Kemudian kalau dia punya produk lain misalnya ada mie telur yang lebih panjang ya. Nah, di situ alur pemakaian bahan bakunya akan berbeda dengan yang custom ya. Lebih mudah yang custom karena apa? Karena dia spesifik satu jenis ini ya, satu pesanan karakteristik bahan baku yang digunakan jadi apa ya itu ya, jadi kita bisa tentukan ya, jadi spesifik gitu, spesifik bahan bakunya. Jadi ini ya, ini adalah karakteristik produk pesanan. Sebentar, slide-nya kebablasan guys, ini guys. Sebentar ya. Kenapa nggak bisa balik ya? Jadi ada karakteristik produk yang pesanan. Jadi produksi, teman-teman kalau tahu ya, tahu proses produksi yang made by order itu kan dikerjakan pada saat ada order ya. Jadi dia ada nanti karakteristiknya adalah proses produksi itu terputus-putus gitu ya, terputus-putus. Jadi kalau misal hari ini kita nerima order, ya ini akan kita kerjakan ya. Kalau misalnya belum nerima ya, besok kita nggak ada order, maka ya ada proses produksi ya. Jadi produksinya terputus-putus di sini ya. Di sini produksinya terputus-putus. Kemudian karakteristik yang kedua adalah ya ini seperti tadi yang definisikan Mbak Welly sama Mbak Rizky bahwa produk itu disesuaikan ya dengan pesanannya. Karakteristiknya apa ya? Customnya maunya seperti apa ya. Kemudian produksi itu, nah ini seperti yang tadi disampaikan Mbak Welly, tujuannya adalah kalau yang pesanan itu untuk memenuhi pesanan ya, bukan untuk stok massal. Jadi implikasi dari produk massal ini nanti adalah dia timbul persediaan ya. Jadi nanti itu implikasi akuntansi biayanya ya. Jadi timbul persediaan.
persediaan kenapa? Karena dia itu kan produk yang diproduksi banyak dalam jumlah banyak ya, dan belum tentu pada saat itu laku terjual. Seperti halnya kalau pesanan ya, begitu produk selesai kita terimakan ke pelanggan ya, ke customer, kita dapat uangnya ya, dapat uang penjualannya. Tapi kalau di produk massal nggak seperti itu ya. Di produk mereka produksi, kemudian baru dipasarkan terlebih dahulu. Apabila ada yang terjual berarti di situ nanti dapat income atau dapat penjualan. Tapi kalau ada yang belum terjual berarti masuk ke persediaan. Nah, itu karakteristik dari produksi massal ya. Nanti implikasi di akuntansi biayanya berarti nanti ada harga pokok produk jadi ya, harga pokok persediaan produk jadi gitu ya. Nah, ini karakteristik harga pokok pesanan. Jadi harga pokok ini diproduksi dihitung secara individu. Jadi tadi seperti yang saya bilang bahwa kalau karakteristik pesanan ya, jadi dia made by order, setiap order punya spesifikasi sendiri-sendiri sehingga untuk alokasi harga pokok produksinya bisa ditentukan secara mudah, secara langsung ya. Karena apa? Dia spesifik ya, secara individu. Jadi kalau misalnya tadi contohnya bikin baju ya, ada yang bahannya mungkin ada yang premium, ada yang mungkin customer minta yang biasa aja ya. Kemudian yang satu desainnya lebih rumit ya, sehingga butuh waktu pengerjaan, sehingga di situ BTKL atau biaya tenaga kerja yang terserap lebih banyak. Kemudian yang satu detailnya sederhana, mungkin hanya long dress aja ya. Hanya dijahit pinggir, yang penting jahit pinggirnya aja lurus gitu, yang nggak perlu model-model detail yang rumit ya. Itu berarti butuh waktu pengerjaannya lebih sedikit, lebih singkat, ya biaya tenaga kerja yang terserap lebih sedikit ya. Itu nanti implikasi di akuntansinya seperti itu ya. Nah, ini bisa kita telusuri secara jelas ya, secara pesanan ya. Bahan bakunya juga sudah ditentukan spesifik ya. Misalnya bikin apalagi yang made by order, bikin cake ya, cake ultah itu ya, teman-teman tahu ya cake ultah. Ada yang memang produk massal tapi nggak banyak ya, kebanyakan custom ya. Jadi cake ultah itu ada yang mungkin ada yang tingkat ya, atau ada yang sederhana. Diameternya ada yang lebar ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu nanti kita bisa telusuri secara langsung ya biayanya ke dalam masing-masing produk pesanan tersebut ya. Jadi jelas untuk produk pesanan ini mudah untuk kita tentukan dibandingkan yang massal ya. Kemudian yang kedua, biaya produksi ini digolongkan berdasarkan hubungannya langsung dengan produk. Jadi karena dia pesanan ya, kita bisa telusuri secara jelas mana biaya yang berhubungan dengan produk. Kalau misalnya bahan baku kita bisa tentukan secara jelas ya, karena bahan baku di situ nggak dipakai oleh beberapa produk yang ya mungkin ada yang sama, tapi kan cenderung lebih kita bisa tentukan ya. Kalau misalnya bikin baju kan kayak custom itu kan kainnya beda-beda ya. Jadi itu contoh ya. Jadi bahan baku itu ya, kalau bahan baku untuk pesanan A ya itu untuk memenuhi pesanan A saja, sehingga di situ kita bisa tentukan secara jelas ya. Kita bisa telusuri biaya itu berdasarkan hubungannya dengan produk ya, secara jelas. Kemudian ini yang dimaksud biaya langsung. Biaya langsung ini ada BBB ya. Kemarin kita sudah pelajari biaya bahan baku dan BTKL. Kemudian yang tidak langsung ada biaya overhead ya. Kemudian harga pokok produksi ini dihitung saat pesanan sudah selesai. Jadi saat pesanan sudah selesai, baru nanti kita tentukan harga pokoknya ya. Jadi tidak berupa estimasi. Nah, ini kenapa kita harus repot-repot mengetahui informasi harga pokok produk sebuah produk. Kira-kira ada yang tahu kenapa kita harus menghitung harga pokok produk? Jadi kenapa sih kita harus tahu harga pokok produk gitu? Ada yang tahu? Ada yang ingin berpendapat? Ada yang ingin berpendapat? Silahkan jawab, Bu. Oke, Mas Ajib ya. Karena dengan kita mengetahui harga pokok barang tersebut,
kita dapat mengestimasi total produksi, Bu. Oke, jadi kita bisa mengetahui keseluruhan biaya yang terkait sama produksi sebuah produk itu, gitu ya. Ya, jadi kita bisa tahu berapa sih sebenarnya habisnya biaya ini untuk membuat sebuah produk gitu. Untuk misalnya membuat sebuah lemari gitu, berapa sih biayanya gitu. Oke, kita bisa tahu berapa biayanya. Oke, yang lain, thank you Mas Ajib. Yang lain ada yang mau memberikan pendapat? Mungkin banyak loh ya manfaatnya. Saya, Oke, Bu. Mas Dani, kemudian Mbak Tiana. Oke. Oke, untuk manfaat informasi harga produk mungkin bisa untuk menentukan harga jual ya Bu, atau menentukan laba dalam suatu produk. Terus ada lagi? Sudah cukup sampai situ dulu. Jadi untuk menentukan harga jual. Nah, kalau tadi Mas Ajib untuk kita tahu biaya produksi, berarti dari biaya produksi kita bisa menentukan laba. Berapa sih laba yang kita pengen? Jadi kalau bayangkan teman-teman jualan sebuah produk ya, nggak harus bikin sendiri ya. Misalnya teman-teman beli barang jadi, biaya belinya ya, biaya harga kulaannya, kulaan tahu ya, itu bahasa Inggrisnya ya. Kulaan itu adalah kita harga pokoknya ya, belinya berapa. Misalnya let's say beli buku ya, atau beli yang lagi booming apa sih ya, beli baju lah ya, baju. Nah, buka all shop ya, kita kulaan baju, kemudian di situ kita misalnya harga belinya adalah 500.000 ya. 500.000. Kemudian kita pengen tingkat labanya 40% dari harga pokok kita. Nah, di situ berarti tinggal 40% kali 500.000 itu adalah tingkat laba yang kita inginkan. Kemudian harga jualnya berarti berapa? Ya ditambahin aja ya, harga beli kita berapa, laba yang kita inginkan berapa. Itu ada harga jual ya. Jadi tepat sekali ya Mas Dani untuk mendefinisikan fungsi dari harga pokok ya, itu kalau kita beli ya, kalau kita bikin ya sama ya. Oke, kita dengarkan pendapat dari Mbak Tiana Faradita. Agar perusahaan tahu jumlah biaya yang harus dikeluarkan, Bu. Oke. Pada saat memproduksi. Oke. Terus untuk laporan keuangan perusahaan juga. Terus ada lagi? Dah, terima kasih. Oke. Makasih Mbak Tiana. Jadi ada perusahaan supaya tahu tadi berapa sih sebenarnya biaya yang dikeluarkan. Jadi untuk membuat apa? Estimasi atau membuat anggaran ya. Nah, ini ya, atau bisa juga untuk evaluasi. Evaluasi kira-kira ini kemarin ada dalam proses produksi sebuah produk, misalnya produk kue ya, atau donat gitu ya, apakah ada pemborosan biaya di situ ya, ataukah telur yang digunakan kebanyakan ya, atau tepungnya kebanyakan, atau proses produknya terlalu lama nih, harusnya bisa sejam ya untuk gorengin donat misalnya, tapi di situ kita butuh waktu 2,5 jam ya, karena itu kan menyerap biaya tenaga kerja lebih banyak ya, itu bisa salah satu fungsi dari kita mengetahui informasi harga pokok produk ya. Nah, ini tadi yang disampaikan Mas Dani, jadi menentukan harga jual, kemudian laba, kemudian ini yang disampaikan Mas Ajib tadi ya, supaya kita tahu biaya produksi produk itu berapa sih. Nah, kemudian disajikan dalam laporan keuangan, ini disampaikan Mbak Tiana juga. Nah, yang satu hal yang belum adalah mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Karena kita karakteristiknya by order ya, suka banget ya kalau kita order itu kita nawar harga ya. Beda kalau misalnya kita beli produk yang massal ya, misal kita beli biskuit atau beli deterjen ya, atau beli Indomie, kita nggak akan nawar ya. Bahkan kalau di warung-warung kecil pun kita nggak akan nawar ya. Nawar misalnya Indomie sebungkus 2.500, kita tawar 1.000, nggak mungkin ya, kan apa itu sudah ditentukan gitu loh. Itu produk massal ditentukan oleh si pabrik pembuatnya. Tapi kalau kita misalnya datang ke penjahit ya, kita bawa kain, kemudian kita di situ ada negosiasi ya, ada negosiasi untuk menentukan harga. Kita menentukan harga beli ya. Nah, di sini menjadi dasar untuk penjual
ya untuk produsen untuk mempertimbangkan dia mau menerima atau menolak pesanan ini ya. Jadi kalau misalnya kita datang ke penjahit, let's say ongkos jahitnya misalnya penjahitnya minta 200.000, kita tawar 150.000. Di situ penjahit akan hitung ulang ya, apa sih harga pokok produksinya. Oh misalnya bahannya bawa sendiri, oke, berarti dikurangi biaya bahan baku. Berarti hanya biaya tenaga kerja sama overhead saja. Biaya bahan bakunya dia, atau bahan penolong misalnya penjahitnya nambahin resleting sama kancing-kancing ya. Berarti oke lah diskon 50.000 nggak apa-apa. Itu adalah dasar untuk menerima atau menolak pesanan. Jadi dari mana produsen atau penjual itu menerima atau menolak order itu adalah dia harus tahu dulu nih informasi harga pokok produksinya itu apa ya, apa saja komponennya, kemudian mana yang bisa dikurangi ya. Itulah untuk dasar pertimbangan menerima atau menolak pesanan ya. Nah, ini adalah detailnya. Kalau tadi menentukan harga jual, saya sudah jelaskan bahwa ini kalau harga jual itu total biayanya berapa, ya kita harus tahu dulu ya, menentukan harga jual tuh ini sangat penting ya, krusial sekali. Karena kalau kita salah menentukan harga jual, kalau terlalu rendah kita nggak dapat laba, ya kan ya. Kalau terlalu tinggi kita nggak bisa berkompetisi dengan kompetitor karena harga kita terlalu mahal gitu ya. Jadi ini jadi sesuatu yang krusial harga pokok ini. Jadi ini ya total biaya pesanan ini berapa? Ya kita harus tahu dulu dari biaya produksinya berapa, non produksi berapa, kemudian kita mau tingkat laba berapa. Inilah harga jual ya. Jadi ini jadi sesuatu yang penting ya bagi perusahaan. Karena apa? Ya harga jual itu ya yang menjadi ujung tombak ya pendapatan perusahaan. Nah, kemudian kalau menerima atau menolak pesanan, ya kita harus tahu ya total harga pokoknya. Seperti biasa kemarin ya, kita harus tahu dulu komponennya biaya produksi itu kemarin ada BBB ya, BTKL atau BBB itu biaya bahan baku ya, saya ulangi kembali ya, siapa tahu ada yang lupa ya. BTKL itu biaya tenaga kerja langsung, kemudian ini overhead ya, kita tambahkan semua, kita tambahin sama biaya non produksi. Nah, di sini ya. Di sini adalah total harga pokok pesanan. Nanti kita bandingkan nih, mana yang kira-kira bisa kita kurangi kalau misalkan kita mau menerima pesanan yang harganya terlalu rendah ya. Gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu komponen informasi ini. Kemudian untuk memantau realisasi biaya produksi, jadi kemarin teman-teman sudah pelajari di BOP ya. BOP itu adalah menggunakan tarif di muka ya, menentukan tarif di awal karena tidak semua biaya overhead itu bisa kita ketahui atau bisa kita hitung secara langsung pada saat pesanan itu selesai. Contohnya kalau misalnya kita pesan ada pesanan order di tengah-tengah bulan ya, ada biaya listrik itu BOP, kita baru tahu realisasi tagihan listrik itu di akhir bulan ya, sehingga kita udah keburu untuk menghitung biaya produksinya karena udah mau dijual, masa harus nungguin ntar ya Mbak belum bisa ngasih harga jual, harus nunggu tagihan listrik dulu, kan nggak mungkin ya. Jadi makanya pakai tarif estimasi untuk BOP. Nah, itu pentingnya adalah kita membandingkan realisasinya ya. Jadi realisasi yang tadi BOP estimasi itu dengan BOP sesungguhnya berapa ya, sehingga kita bisa tahu total biaya produksinya sebenarnya berapa sih, sehingga untuk dasar pembebanan biaya di pesanan berikutnya gitu ya. Ya, yang ngantuk silahkan bangun mendengar suara celing-celing gitu ya di tengah-tengah ya, supaya ini ya, tadi ada suara apa tuh? Jadi terbangun ya, yang mulai rip-rip gitu ya. Nah, ini adalah untuk menghitung laba rugi bruto. Nah, laba rugi bruto itu kebalikannya dari harga jual tadi ya. Jadi dari harga jual dikurangi dengan total biaya produksi. Nah, di sini adalah laba bruto. Kalau teman-teman belajar perusahaan dagang berarti adalah laba, pendapatan laba ya. Pokok pendapatan laba. Pendapatan penjualan ya, hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Itu adalah laba bruto, tapi kalau di manufaktur sama ya, gantinya harga pokok penjualan itu adalah harga pokok produksi ya. Oke, kemudian di sini, nah ini tadi ya saya singgung sedikit di awal bahwa di produk yang pesanan
produk yang massal itu adalah produk yang diproduksi secara cepat ya, secara cepat sehingga mungkin antara waktu tunggu antara dari dia start mulai produksi hingga produk selesai itu nggak butuh waktu lama. Ya, jadi misalnya produksi Indomie ya dalam satu hari itu dari mulai dia ngaduk tepung sampai gorengin mie-nya dibungkusin itu mungkin sehari jadi. Tapi kalau custom produk yang pesanan itu kan lama ya, cenderung lebih lama ya. Karena apa dia made by order custom ya, kemudian pengerjaannya juga cenderung sesuai karakteristik atau sesuai request dari customer ya. Sehingga kalau misalnya di akhir tahun misalnya di 30 kita misalnya bikin laporan keuangan di 31 Desember ya. Kemudian kita nerima pesanan di 26 Desember misalnya. Di situ butuh waktu beberapa hari untuk menyelesaikan produk ya, ada sebelum produk itu misalnya di tanggal 30 dia belum selesai ya, apakah nanti kita tidak akan laporkan biaya yang sudah terserap, misalnya kalau nerima kursi baru jadi separuhnya, ya padahal itu sudah menyerap biaya ya. Nah, untuk menyusun laporan keuangan kita bagaimana itu nanti perlakuan biaya yang sudah terserap. Maka di situ di dalam harga pokok pesanan ada timbul yang namanya harga pokok produk dalam proses. Ini yang belum jadi ya. Jadi biaya yang melekat pada pesanan yang belum selesai. Oke. Kemudian kalau implikasi lain adalah harga pokok persediaan produk jadi. Kalau sudah barangnya jadi, berarti biaya yang melekat pada pesanan yang selesai itu yang namanya harga pokok persediaan produk jadi. Yang ini nanti akan menjadi dasar untuk penentuan harga jual. Yang ini ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pencatatan. Pencatatannya sama, yaitu menggunakan akun yang barang dalam proses ya. Barang dalam proses, kemarin kita sudah belajar ini ya, jadi ini disesuaikan biayanya apa ya. Misalnya biaya bahan baku ya barang dalam proses, biaya bahan baku. Kalau tenaga kerja langsung ya biaya dalam proses, biaya tenaga kerja langsung ya. Kalau overhead ya biaya barang dalam proses, biaya overhead. Nah pasangannya, perhatikan pasangannya, kalau biaya bahan baku berarti kita kan pakai ya, kita kan memakai persediaan misalnya. Persediaan kain misalnya. Nah, itu adalah berarti persediaan itu berkurang ya. Persediaan berkurang di kredit ya. Jadi ini pasangannya biaya bahan baku adalah persediaan bahan baku. Ini untuk mencatat bahan baku. Kalau tenaga kerja langsung itu adalah kita bayar gaji dan upah ya. Ini pasangannya adalah untuk mencatat tenaga kerja langsung. Kalau overhead pabrik adalah kemarin adalah kita menggunakannya taksiran ya. Berarti BOP dibebankan ya. Jadi ini dijadikan satu jurnalnya, nggak apa-apa, mau disendiri-sendiri nggak apa-apa ya. Kemudian ini saya kasih contoh, ini adalah job order sheet ya, di mana ini digunakan untuk setiap jenis produk pesanan itu ada informasi berapa biaya produksi dan berapa biaya harga jual. Ya. Mohon maaf Mas Yahaan, itu mic-nya bocor ya, bisa di mute dulu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini adalah job order sheet ya. Job order sheet ini adalah dia itu kartu ya, sebuah form ya, form untuk mengetahui total biaya produksi sebuah pesanan. Iya, kita lihat teman-teman di sini adalah undangan. Nah, di sini ada informasi biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik ya. Bahan baku dia pakai misalnya kalau undangan kertas, tinta. Ini spesifik ya. Undangan itu made by order ya. Nggak mungkin ya undangan. Ada yang undangan massal, tapi kan massal itu kan template ininya aja ya. Kayak template-nya aja ya yang massal itu ya. Nah, kalau dalam-dalamnya itu kan made by order ya, nggak mungkin ya kita beli undangan. Kalau undangannya sudah jadi pun nanti akan custom ya, nama misalnya, lama gitu ya, butuh pengerjaan sendiri-sendiri by customer gitu ya. Nah, ini adalah
informasi biaya tenaga kerja. Kemudian BOP ya, BOP perhatikan dia pakai tarif pembebanannya adalah berdasarkan tenaga kerja langsung ya, sehingga di sini ada jumlah total biaya produksinya 3.600.000 untuk pesanan undangan ini. Di sini ada juga informasi harga jual ya 4.500.000. Ini adalah contoh job order sheet ya. Ini memberikan informasi kepada kita bahwa di sini untuk satu jenis produk itu di sini ada harga pokoknya berapa ya, ini sudah sendiri-sendiri ya per pesanan ya. Coba ini lihat, ini nomor pesanannya, ini udah custom sendiri-sendiri ya, tidak seperti di produk massal nggak ada ini ya, karena sama ya, semua produknya jenisnya sama sehingga hanya ada perhitungan secara total ya. Oke, kita sudah pahami dulu konsep apa itu harga pokok produk pesanan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait konsep sebelum kita masuk ke perhitungan. Terkait konsep sudah jelas semua. Jadi tadi sudah kita pelajari karakteristik ya, implikasinya apa saja. Kemudian tadi manfaat kenapa kita harus menghitung harga pokok produk ya. Oke, kalau belum ada sambil jalan ya kita masuk ke perhitungan ya. Seperti biasa saya harus dibantu oleh sekitar 2 atau 3 orang ya untuk membantu saya menghitung ya, karena saya tidak bisa menghitung sendiri ya. Saya bingung nanti kalau menghitung sendiri ya, jadi saya perlu dibantu oleh teman-teman semua. Kita cermati dulu kasus ini ya, kasusnya. PT Sugar Free memproduksi pesanan wedding cake ya. Ini gambarnya apa ini? Wedding cake ya. Wedding cake itu adalah salah satu jenis produk yang made by order ya. Jadi jarang banget dia ada bakery yang memproduksi massal ini ya. Takutnya apa? Resikonya nggak laku ya. Kalau display pun nggak banyak ya. Display misalnya contoh itu, bahkan kalau display itu kadang cuman marketnya aja ya, nggak yang kue aslinya ya. Jadi kalau wedding cake ini jelas dia made by order ya, nggak mungkin dia produk pesanan ya dipasarkan kemudian ditawarkan ya online shop ya, nggak. Kalau online shop pun hanya katalognya saja ya, hanya gambar foto-fotonya kemudian kita pilih mana, nah kita pesen gitu ya, itu berarti berdasarkan pesanan ya, made by order. Nah, wedding cake ini diproses melalui 2 departemen produksi ya. Yang pertama pengolahan ya, pengolahan bahan baku, kemudian pemanggangan. Nah, ini adalah data biaya produksi. Di sini ada biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik ya. Di departemen pengolahan ada biaya bahan baku karena dia pakai ya, dia mengolah bahan baku, dia pakai misalnya pakai tepungnya ya, gulanya, krimnya itu ya, dia pakai 150.000. Di departemen pemanggangan karena dia hanya memproses pemanggangan, jadi dia nggak pakai bahan baku. Kemudian tenaga kerja langsung ya, departemen pengolahan itu 500.000. Ini tenaga yang ini ya, mengolah ya. Kemudian departemen pemanggangan ini adalah tenaga kerja yang memanggang ya, dari mulai oven ya, kemudian finishing ya, itu pakai tenaga kerja ya. Ini menyerap 675.000. Kemudian BOP overhead pabrik, dia di departemen pengolahan ya, menggunakan dasar pembebanan jam mesin. Kita perhatikan teman-teman ya, BOP di sini dia antar departemen menggunakan dasar yang beda, dasar pembebanannya ya. Jam mesin, yang satu jam mesin, yang satu BTKL ya. Jadi jam mesin itu dia pakai tarifnya adalah 5.000 per jam mesin, yang BTKL pakai tarifnya sebesar 200% BTKL. Kenapa beda? Nah, jadi masing-masing karakter departemen itu masing-masing punya mana yang dominan ya, mana yang dominan. Jadi mereka memilih dasar pembebanan yang tepat ya. Kenapa beda? Filosofinya nanti kita akan pelajari di akuntansi manajemen. Sabar ya teman-teman ya, di semester 5 ya teman-teman ya. Kenapa ini nanti beda, nanti di akuntansi manajemen akan dijelaskan. Kemudian informasi jam mesin di departemen pengolahan 200, departemen pemanggangan 400 ya. Setelah pesanan selesai, produk diserahkan ke konsumen dengan harga jual per piecesnya ya, dia bikin satu, itu adalah 5 juta. Oke, sekarang kita diminta untuk menghitung harga pokok produk, laba rugi, dan mencatat. Oke,
Oke, untuk yang pertama saya ingin dibantu 2 mahasiswa. Jadi silakan saya open partisipasi. Oke, Mbak Tiana, satu lagi Mbak Devi. Oke, kita kerjakan bersama Mbak Tiana dan Mbak Devi. Di sini ya di tabel tampak itu ada perhitungan harga pokok produksi. Kita mau cari yang pertama total biaya produksinya terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama adalah biaya bahan baku. Untuk totalnya di sini kita tuliskan berapa, Mbak Tiana? Iya, Bu. Untuk bahan baku, total biaya produksinya bagaimana cara menghitung total produksi bahan baku? Adalah kita tambahkan semua biaya dari seluruh departemen. Berarti kalau biaya bahan baku di Departemen Pengolahan ada berapa, Mbak Tiana? Ada 1. Ada 150. 150.000. Oke, 150.000. Departemen Pemanggangan ada nggak itu biaya Nggak ada. bahan baku? Nggak ada. Berarti kita jumlahkan saja. Kalau nggak ada ya tetap biarin 150. aja. Berarti di sini adalah 100, total biaya produksinya untuk biaya bahan baku adalah 150.000 ya. 50.000. Ya. Oke, kalau biaya tenaga kerja langsung 500.000. Ditambah dengan Ditambah 675.000. oke, 675.000 sehingga di sini kita ketemu berapa? 1.175.000. 1.175.000. Oke, kemudian ini overhead pabrik. Nah, ini teman-teman perhatikan ya, kita menggunakan dasar pembebanan yang beda ya. Departemen Pengolahan dulu kita tentukan overhead-nya dulu, Mbak Tiana. Jadi dia pakai dasar pembebanannya apa? Dasar pembebanan BOP-nya apa? Pakai jam mesin. Jam mesin. Ya, jam mesin dengan tarif per jamnya berapa di situ? 5.000. 5.000 per jam. Kemudian ada informasi di bawahnya itu dia pakai berapa jam mesin di sini? 200. 200. Sehingga untuk BOP-nya kita kalikan dengan penggunaan jam mesin totalnya ya. Tarifnya adalah 5.000 per jam mesin dikalikan dengan 200 jam. Sehingga di sini BOP-nya berapa, Mbak? 1 Yana? juta. 1 juta ya. Teman-teman yang lain mengikuti ya, paham ya dari mana 1 juta ya, dia bukan simsalabim ya. Dia ada perhitungannya. Jadi 5.000 per jam mesin kali 200 jam. Oke, kemudian kita ke Departemen Pemanggangan. Di sini dasar pembebanannya apa, Mbak Tiana? Prosentase dari BTKL ya, dari biaya tenaga kerja langsung ya. Masih ingat ya kemarin ya BOP kita ada 5 dasar pembebanan. Salah satunya adalah dari prosentase penggunaan biaya tenaga kerja langsung. Nah, BTKL-nya berarti berapa di Departemen Pemanggangan dia pakai totalnya? BTKL-nya dulu, kan dia 200% dari BTKL. BTKL-nya berapa? Ini ya, dari Departemen Pemanggangan dia pakai biaya tenaga kerja langsung berapa ini? 675. Nah, 675. Sehingga karena kita pakai BTKL itu 675, sedangkan BOP-nya itu adalah 200% dari BTKL. BTKL-nya 675, berarti tinggal kita kalikan saja. 200% dikali dengan 675. Coba ketemunya berapa, Mbak Tiana? 1.350.000. Oke, 1.350.000. Ini adalah kita sudah dapatkan nilai masing-masing BOP di masing-masing departemen. Saya bold merah ya, teman-teman. Nah, ini 1 juta untuk Departemen Pengolahan, kemudian
1.350.000 untuk Departemen Pemanggangan. Nah, untuk total BOP-nya berarti tinggal kita tambahkan Mbak Tiana di masing-masing departemen itu ada berarti 1 juta ditambah 1.350.000. 50, 2.350.000. Oke, 2.350.000. Oke. Kemudian di sini kita sudah dapatkan informasi komponen harga pokok produk ya. Biaya bahan baku sudah, tenaga kerja langsung sudah, BOP atau biaya overhead pabrik sudah. Sehingga ini kita totalkan semua. Berapa untuk total biaya produksinya, Mbak Tiana? Untuk total semuanya jadi 3.675.000. Oke, 3.675.000. Nah, ini adalah total biaya produksi. Inilah yang kita sebut dengan harga pokok produk atau berapa biaya yang kita gunakan untuk memproduksi sebuah produk. Ya, ini harga pokok produksi namanya ya. Terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Oke, terima kasih Mbak Tiana. Ya, apa? Itu tadi yang Departemen Pemanggangan yang 200% BTKL dikali 675.000 kan, Bu? Kenapa itu dikali 675.000? Oke, jadi kita agak refresh materi minggu kemarin ya. Kemarin di BOP kan kita belajar dasar pembebanan ya. BOP itu tidak bisa kita bebankan secara langsung ya teman-teman, karena sulit kita telusuri secara langsung, tidak seperti halnya biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung ya. Yang terlihat jelas kita bisa tentukan misalnya tepung terigu adalah biaya bahan bakunya wedding cake, atau kalau misalnya tepung sagu adalah biaya bahan bakunya misalnya cake yang sagu gitu ya, beda ya. Bisa kita tentukan secara jelas. Tapi kalau BOP itu isinya apa sih sebenarnya? Ada biaya sewa listrik ya, kemudian depresiasi mesin ya, kemudian satu dikumpulkan ya, sehingga di situ macam-macam biaya dengan macam-macam karakteristik. Nah, untuk membebankannya di sini dicontohkan menggunakan jam mesin. Berarti kalau jam mesin adalah ya sudah daripada susah-susah gitu ya, kita dibebankan saja berdasarkan berapa lama dia pakai mesin ya, sehingga nanti tarif per jam mesinnya bisa dihitung. Kalau dia pakai misalnya 200 jam, tinggal kita kalikan tarifnya per jam gitu ya. Kemudian dasar pembebanan yang lain adalah menggunakan ini prosentase dari BTKL seperti yang digunakan Departemen Pemanggangan ini dari BTKL ya. Berarti misalnya sudahlah daripada susah menentukan secara langsung pembebanan produknya, kita pakai yang bisa dialokasikan secara langsung. Salah satunya adalah biaya tenaga kerja langsung biayanya ya, sehingga kalau misalnya sebuah produk ya, misalnya wedding cake ya, diproses 2 orang tenaga kerja dengan upah misalnya 500.000, kemudian untuk BOP-nya nanti berdasarkan, kalau dia berdasarkan proporsi penggunaan BTKL, berarti tinggal kita kalikan dia berapa persentase. Nanti di pertemuan kemarin kita belajar menentukan tarif ini ya. Jadi tarif ini 200% itu dari mana? Kemarin kita sudah belajar perhitungannya ya. Dari total biaya BOP dibagi dengan total proporsi BTKL sehingga ketemu tarif persentase tarifnya ya. Kemarin kita sudah pelajari kenapa misalnya dari mana itu 200%, dari mana misalnya ini 300% atau 100% ya. Itu berdasarkan tarif yang dihitung di awal. Kalau ini dari BTKL berarti kita lihat langsung ke berapa biaya tenaga kerjanya ya. Jadi berarti dia dibebankan atas tenaga kerja ya. Jadi kalau misalkan di sini tenaga kerjanya adalah 675, berarti dia dikalikan langsung Mbak Tiana, jadi 200%, dia kan 200% dari BTKL ya, 200% dari biaya tenaga kerja langsung ya. Kalau biaya tenaga kerja langsungnya adalah 675, berarti di sini
dikalikan proporsinya penggunaannya ya. Proporsi penggunaan BOP-nya adalah berarti di sini langsung dikalikan dengan berapa biaya BTKL. Nah, gini ya, kalau bingung 200% itu dari BTKL ya. Dari BTKL, sehingga kalau BTKL-nya itu adalah 675, saya tuliskan ulang ya, 200%. Nah, BTKL-nya itu adalah 675 ya, per departemennya ya. Sehingga 200% dikali 675 gitu ya. Itu adalah di runutnya adalah dari dasar pembebanan pada saat mau menentukan BOP. Gitu Mbak Tiana. Masih bingung atau bagaimana? Kalau masih bingung bisa ditanyakan lagi Terima ya. kasih, Bu. Oke, jadi kalau misalnya di sini Departemen Pembangunan nanti bunyinya adalah 200% dari biaya bahan baku. Oh, berarti kita lihat biaya bahan bakunya ya, berapa biaya bahan bakunya. Gitu ya, jadi kemarin kita sudah belajar kenapa sih BOP itu menggunakan tarif-tarif tertentu yang kita tidak bisa alokasikan secara langsung. Kalau ini kan tadi kita bisa ya alokasikan ya, biaya bahan baku, oh langsung di sini kita tentukan 150.000. Tenaga kerja langsung, oh langsung kita tambahkan saja dengan mudahnya ya, ketemu 1.175.000. Tapi kalau BOP nggak bisa ya, jadi dia pakai tarif ya. Karena di situ sebenarnya kumpulan banyak biaya-biaya yang berbeda karakteristik ya. Jadi pembebanannya adalah menggunakan tarif ya. Kalau bertanya tarifnya, pembebanannya bagaimana? Refresh di materi yang minggu lalu ya. Jadi nanti buka-buka lagi materi minggu lalu. Kemarin kita belajar pembebanan BOP. Oke, sekarang kita sudah tahu ya total biaya produksi berapa, sehingga sekarang gilirannya Mbak Devi untuk menghitung berapa laba atau rugi pesanannya. Silakan Mbak Devi, bagaimana kita menghitung laba? Harga jualnya tadi diketahui, wedding cake-nya? Penjualannya 5 juta. Ini ya 5 Harga juta jual ya. 5 juta. Sehingga untuk menghitung laba atau rugi bagaimana? Penjualan dikurangi harga pokok produksi. Oke, penjualan dikurangi harga pokok produksi. Berarti di sini 5 juta. 5 juta 5 ya. juta dikurangi 3.675.000. 3.675. Sehingga labanya ini 1 apa atau juta. rugi? Ini laba atau rugi? Laba. Laba ya, karena penjualannya lebih banyak ya. Oke. 1 Sehingga di sini 1.325.000. ini ya. Nah, Ya. ini adalah laba penjualan, teman-teman. Jadi dia bikin wedding cake itu dia keluar modalnya 3.675.000. Kemudian dia jual dengan 5 juta, berarti selisihnya adalah laba. Mudah ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu, itu yang 1 juta dari mana misalnya? Kenapa pakai jam mesin? Kemudian cara ngitungnya ini bagaimana? Yang 3.675. Sudah semua? Jelas semua ya? Jelas, Oke. Terima kasih Mbak Tiana dan Mbak Devi sudah membantu ya. Kemudian, ini padahal sudah ada KPA-nya ya teman-teman. Kalau sebelum kuliah download slide-nya dulu, bisa menjawab ya. Saya sediakan KPA-nya. Oke, sekarang bagian jurnal. Mungkin saya mau dibantu masing-masing satu ya. Jadi 4 orang supaya banyak yang dapat reward. Siapa ya? Cowok-cowok boleh, cowok 2 boleh, cewek 2 boleh. Cowok-cowok, yuk yang cowok-cowok belum ya? Mas Ajib doang tadi sama Mas Dani. Mbak Priska. Satu lagi, coba cowok ya, coba cowok. Ada yang mau membantu? Menemani Mbak Priska. Mas Fahad mungkin? Atau Mas Fahrul? Ya Bu, saya aja. Oke, Mas Fahrul. Jadi nomor 1 Mbak Priska, nomor 2 Mas Fahrul ya.
Oke, kita mulai yang pertama dulu ya. Di situ Mbak Priska mencatat biaya produksi produk jadi. Ya, jadi kita sudah tahu tadi komponen biaya produksi ya. Ini tadi ya saya callback. Nah, ini ya. Ada biaya bahan baku, kemudian nih. Kemudian tenaga kerja langsung, overhead pabrik ya. Sehingga kita mau masukkan mencatat tadi yang kita sudah selesaikan proses produksinya ke dalam jurnal. Jurnalnya sudah saya sediakan, tinggal membantu untuk menyebutkan angkanya. Mbak Priska, untuk biaya bahan baku tadi berapa? 150.000. Oke, 150.000 ya. Jadi ini teman-teman perhatikan ya, untuk menjurnal itu sama ya, barang dalam proses ya. Jadi ini untuk mencatat biaya produksi ya. Barang dalam proses, biaya bahan baku 150.000. Kemudian pasangannya apa Mbak Priska? Ini debitnya ya. Debit, kemudian kreditnya apa? Persediaan bahan baku. Oke, persediaan bahan baku. Jadi jangan lupa ya pasangannya supaya dia nggak kesepian ya teman-teman ya. Jadi jurnal aja punya pasangan ya, masa kamu enggak ya? Oke, semua akan berpasangan pada waktunya teman-teman, jangan khawatir. Oke, kita sudah dapatkan satu persediaan bahan baku ya, barang dalam proses, biaya bahan baku. Kemudian yang kedua adalah untuk mencatat tenaga kerja langsung. Jadi barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. Berapa tadi Mbak Priska? Masih ingat? Untuk 1.175.000. Oke, kita recall slide-nya ya. 1 juta, ya 1.175.000 ya. Di biaya tenaga kerja langsung. Kita tuliskan di debit di sini adalah 1.175.000 untuk debitnya. Kemudian kalau kita pakai tenaga kerja, kita bayar apa sih sebenarnya, Mbak? Gaji dan upah. Ya, bayar gaji dan upah ya. Dituliskan dengan nilai yang sama. Kredit. Ya, oke. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Tadi sudah dihitung nilainya. Biaya overhead pabrik ini, Mbak Priska. 2.350.000. Nah, 2.350.000. 2.350.000 di debit, sehingga kreditnya dia adalah BOP dibebankan. Jadi ini masih berupa estimasi, tapi kita bisa tentukan ya ini sebagai komponen harga pokok produk ya. Jadi karakteristik BOP memang seperti itu ya, tidak bisa kita pakai realisasinya. Oke, kita sudah dapat satu jurnal ya, ini untuk mencatat biaya produksi ya. Kita menggunakan akun BDP ya, barang dalam proses, kemudian belakangnya itu mengikut ya, misalnya bahan baku ya di sini bahan baku. Tenaga kerja, BOP ya BOP. Jadi ngikutin aja ya. Yang utamanya adalah barang dalam proses ini. Kemudian kreditnya ngikutin, kalau bahan baku ya berarti pasangannya kalau pakai persediaan ya persediaan. Kalau tenaga kerja itu sebenarnya kan bayar gaji ya gaji di sini. Kalau BOP ya berarti BOP dibebankan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Priska, good ya. Kita akan gantian dengan Mas Fahrul. Kita hari ini kita dibantu Mas Fahrul untuk menjurnal yang persediaan produk jadi. Oke, Mas Fahrul, silakan untuk ini mencatat persediaan produk jadi. Jurnalnya itu sudah saya sediakan di situ. Nah, ini ya teman-teman, kalau tadi adalah ini mencatat biaya produksi, jurnal yang nomor 1 itu mencatat biaya ya. Jadi itu biaya itu belum masuk ke pembukuan ya teman-teman, masih di belum dicatat. Nah, ini adalah kita catat dulu. Nah, setelah kita catat, kita akan pindahkan dia ke akun persediaan produk jadi. Kenapa dipindahkan ke akun persediaan produk jadi? Jadi itu sebenarnya kalau tadi kan masih berupa biaya ya. Jadi belum menunjukkan nilai berapa sih harga pokok dari sebuah produk itu ya. Berapa sih harga pokoknya. Jadi nah kalau
masih berupa informasi yang begini, kita nggak akan tahu ya, kita akan ribet ya ngitung. Kalau misalnya ditanya berapa harga pokok wedding cake, kalau masih jurnalnya begini, maka kita masih bingung ya. Harga pokok wedding cake adalah bahan bakunya 150, tenaga kerjanya 1175, ya kelamaan ya. Nah, sehingga kita perlu memindahkan ini ke menjadi satu namanya adalah persediaan produk jadi. Kenapa persediaan? Karena dia belum dijual. Ya, kalau sudah dijual namanya menjadi harga pokok ya, produksi. Kalau harga pokok penjualan. Itu ya, jadi ini masih dalam bentuk persediaan walaupun nanti dijualnya 1 jam kemudian ya nggak apa-apa ya, kita pindahkan dulu dia ke akun yang namanya persediaan produk jadi. Oke, untuk biaya bahan bakunya kita mulai dari kredit dulu ya, yang gampang karena ini kan kita nggak tahu nih isinya apa yang dapat nih ya. Dari kredit dulu, Mas Fahrul silahkan. Barang dalam proses biaya bahan baku itu tinggal balik saja. 150.000 itu. Oke, 150.000. Ini kredit ya. Kemudian barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 1.175.000. Oke, 1.175.000 kredit. Yang BOP 2.350.000. Oke, 2.350.000 di kredit ya. Ini kemudian persediaan produk jadinya kita tambahkan semua itu Mas Fahrul, kita masukkan 3.675.000. 3 juta. Nah, sehingga di sini kita tahu ya ada harga pokok produk persediaan produk jadi sebesar, nah ini adalah harga pokok wedding cake tadi 3.675 masuk di pembukuan ya. Sebenarnya kita tahu tapi di catatan kalau kita nggak catat nggak akan muncul ya. Oke, gini ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Oke, terima kasih Mas Fahrul. Oke, 2 yang terakhir silahkan 2 mahasiswa lagi. Mbak Dwi Putri, satu lagi. Kalau nggak ada, oke diborong Mbak Dwi semua ya. Oke, yang ketiga dan keempat kita mencatat nih harga pokok produksi. Kalau tadi adalah persediaan produk jadi, nah sekarang kita mau memindahkan dia ke harga pokok produksi ya. Jadi nanti supaya muncul di catatan itu harga pokok produksi itu berapa. Kalau ini kan tadi belum muncul ya jurnalnya ya. Oke, itu tinggal mindahkan saja Mbak Dwi. Yang persediaan produk jadi berarti tadi nilainya berapa Mbak Dwi? Mbak Dwi, apakah bisa dengar suara saya? Oh, mic-nya error. Oke, bisa lewat chat. $3.675 ya. Jadi di sini persediaan produk jadi kita 3.675. Ini adalah kredit, kemudian harga pokok produksinya berarti debit sama ya 3.675 ya. Sehingga ini hanya memindahkan saja dari persediaan produk jadi menjadi harga pokok produk ya. Kemudian ini yang ketiga adalah mencatat harga pokok produksi. Nah, pada saat wedding cake itu dijual, ini adalah kita mau mencatat penjualan tersebut ya. Oke, masih dibantu Mbak Dwi, nggak apa-apa. Atau kalau yang lain ada? Lain ada mau membantu? Kalau enggak, dibantu Mbak Dwi. Siap jawab, Bu. Oke, Mas Ajib, good. Ya. Piutang dagang atau kas 5 juta. 5 juta dari hasil penjualan Hasil dia penjualan. ya. Harga pokok produksi 3.675.000. Labanya berarti sisanya 600, 2.325.000. 5 juta kurangi 3.675. 2.300. 2 juta apa 1 juta?
1 juta Mas 1 Ajib. juta, Bu. 1.325.000. Nggak total, Bu. Oke, nggak apa-apa ya. Ini kalkulatornya kelebihan 1 juta ya. Karena kan laba Kalkulator maunya palsu banyak. tadi. Laba maunya banyak teman-teman. Jadi benar ya. Jadi maunya yang banyak ya. Jadi 2 juta. Lebih 1 juta. Oke. Jadi teman-teman perhatikan laba itu selalu tempatnya di kredit ya. Jadi kalau ini misalnya nanti ternyata harga jualnya, misalnya harga pokoknya misalnya ini menjadi 8 juta misalnya, harga jualnya 5 juta berarti di situ ada rugi. Kalau rugi posisinya di debit ya. Jadi ini kalau laba dia posisinya kredit. Jadi kalau misalkan ya laba pasti nanti teman-teman akan temukan selisihnya itu adalah di kredit ya. Selisihnya itu adalah laba ya. Jadi jangan pusing-pusing ya menentukan. Jadi ini gampang sekali. Oh, harga jual segini 5 juta. Harga pokok produksi 3675. Oh, ada selisih nggak balance ya. Akuntansi itu harus balance ya. Nggak balance berarti sisanya mana, sisanya supaya jadi 5 juta dia kekurangannya ada di kredit. Oh, kredit berarti laba ya. Kalau dibalik misalnya 8 juta di sini 5 juta. Oh, sisanya mana nggak balance nih? Ya, sisanya yang 3 juta berarti rugi gitu ya. Jadi nggak usah bingung. Itu yang akuntansi itu logik ya. Oke, materi kita sudah selesai untuk metode harga pokok pesanan. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan? Semua sudah jelas? Kalau sudah jelas, saya di Kulino ada kuis ya. Saya upload kuis. Kuis open sampai besok hari Rabu jam 23 ya. Waktunya panjang, soalnya hanya 2. Soalnya sudah pernah dikerjakan ya. Itu kalau yang soal satunya ada BOP ya, klasifikasi variabel tetap. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama ya mengklasifikasikan BOP variabel mana yang variabel mana yang tetap, itu mudah ya. Kemudian yang satunya adalah untuk menentukan harga pokok produksi seperti yang hari ini kita hitung dan harga jual ya. Di situ sudah ada petunjuknya juga, jadi teman-teman bisa mengerjakan dengan mudah ya. Kemudian waktunya insya Allah cukup ya, jadi sampai besok malam jam 23. Jadi teman-teman informasi sudah saya berikan, di Jimit sudah saya berikan, di Kulino ya sudah saya tampilkan sehingga nanti tidak ada yang minta untuk susulan kuis ya. Jadi teman-teman hari ini belajar untuk disiplin. Oke, siap ya, nggak apa-apa ya. Belajar untuk disiplin, jadi insya Allah nggak memberatkan ya, karena soalnya hanya 2. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita bisa akhiri. Kita jumpa lagi insya Allah di pertemuan kita yang terakhir di pertemuan ke-7 minggu depan ya. Bahasanya kita masih di metode harga pokok ya. Semoga nanti sebelum minggu depan saya bisa infokan informasi UTS ya. Semoga sudah ada jadwalnya sehingga nanti bisa tahu ya minggu berikutnya itu mau ngapain gitu ya. Apakah langsung TS ataukah minggu tenang gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi saya cukupkan sekian. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi saya ada kesalahan ya atau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya atas partisipasinya dan semangatnya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.